Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Frismani Desisyatama NIM 2307009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Rohman, matkul Machine Learning yang bertema laporan teknis studi kasus kesehatan, prediksi dini resiko diabetes. Di sini saya mengambil datanya dari Kaggle ya, guys. Lalu di sini ada beberapa isi, yaitu pertama ringkasan eksekutif, terus ada audit fairness-nya, keputusan akhir, dan komponen instruksi dan pemenuhan. Di komponen instruksi ini ada studi kasus global yang pemenuhannya yaitu kesehatan, sinkroning resiko diabetes. Lalu ada problem statement dan indikator, pemenuhannya itu didefinisikan pada bab 1. Dan ada people line model, pemenuhannya cleaning split, CV, threshold, dan evaluasi. Lalu ada interpretabilitasnya, pemenuhannya itu ada fitur in protege dan permutation in protege. Lalu ada fairness dan etika, pemenuhannya yaitu audit usia, ketidakpastian, resiko, dan mitigasi. Dan yang terakhir ada dokumentasi, pemenuhannya yaitu notebook, laporan teknis dan model card, refleksi etika, dan demo. Lalu satu, ada problem statement, tujuan, ruang lingkup, dan indikator keberhasilan. Ada latar belakangnya, problem statementnya, lalu ada tujuan dan ruang lingkupnya. Dan ada indikator keberhasilannya, ada tabelnya seperti itu. Lalu ada dataset dan data preparation, karakteristik dataset, dan audit kualitas dan penenangan mission value. Itu gambar tabel karakteristik datasetnya, ada beberapa contohnya, fiturnya, dan deskripsi ringkasannya. Lalu ada pemisahan data. Data dibagi menjadi 576 observasi latih dan 192 observasi uji. Dan di sini ada implementasi model dan dokumentasi eksperimen. Model dan validasinya itu ada beberapa, ada 2. Logistic regression menggunakan imputasi media, Mason indikator, standardisasi, dan class weight balance. Lalu di sini ada tabel modelnya. Terus di bawahnya itu ada hasil evaluasi data ujinya. Di bawahnya lagi itu ada perbandingan performa pada data ujinya. Nilai metriknya ada di sebelah sisi kanan. Lalu ada kurva ROC dan conversion metric. Ini gambar tabel kurvanya. Lalu di bawahnya ada metrik pada data ujinya. Ada gambar-gambar tidak diabetes, dan lain-lain. Lalu di nomor keempat ada interpretabilitas hasilnya. Itu datanya seperti itu, tabelnya, graded boosting, dan logistic regression. Itu fiturnya itu paling dominan BMI, AG, dan Diabetes Perfect Foundation juga berkontribusi. Hasilnya ini masuk akal dalam struktur data setnya, tapi tidak boleh digunakan sebagai pedoman diagnosisnya atau dasar intervensinya media tanpa kajian klinis. Lalu di audit fairness-nya itu ada pemilihan metrik, itu ada beberapa metriknya, tabel metrik, isinya ada usia 50, kurang dari 50, dan lebih dari 50. Dan di bawahnya itu ada audit fairness-nya. Lalu interpretasi dan ketidakpastian. Observed pada usia kurang dari 50 adalah 0,169. Sedangkan usia lebih dari 50 adalah bernilai 0,000. Selisih observasinya sebesar 0,169. Menunjukkan sinyal ini bahwa pasien positif usianya lebih muda sering terlewat. Namun kelompok usia lebih tua pada uji hanya berjumlah 22 orang dengan 11 kasus positifnya itu
interval konservatif selisih sekitar minus 0,145 sampai 0,318 yang mencakup nilai 0. Dengan demikian, temuan ini cukup untuk menyimpulkan disparitas definitas dan harus dikonfirmasikan pada data yang lebih besar. Lalu ada beberapa revisi model di sini. Terus di sini ada data threshold dan trade-off-nya. Threshold itu merupakan keputusan nilai, bukan hanya parameter teknis saja dalam implementasi klinis. Konsekuensinya false negatif, kepastiannya tes lanjut, biaya dan kenyamanan pasien. Lalu di bawah itu ada evaluasi etika AI dan rekomendasi mitigasi. Resiko etikanya itu ada 6, yaitu false negatif dan rasa aman palsu, lalu ada generalisasi berlebihan, lalu ada automation bias, privasi data kesehatan, fairness yang tidak stabil, dan kekurangan akuntabilitas. Dan dampaknya bisa ada beberapa, bisa sebagai pasien positif tetap terlewat, lalu hasilnya negatif, tidak boleh menghentikan pemeriksaannya, dan ada data hanya mewakili perempuan keturunan PIMA dan tidak dapat langsung diterapkan pada populasi umum. Ada banyak dampak, dan mitigasi yang direkomendasikan yaitu model hanya memberi dukungan, bukan keputusan diagonis. Dan ada beberapa lagi. Kesimpulan dan keputusan akhir ini, seluruh komponen tugas telah dikerjakan. Studi khusus global dipilih, problem statement dan indikatornya itu keberhasilan disusun. 2 model dibandingkan data preparation ditempatkan di dalam PPNL untuk mencegah leak threshold dipilih dari cross validation, interpretabilitas disajikan, fairness diaudit, serta risiko etika dan mitigasi didokumentasikan. Keputusannya itu model tidak direkomendasikan untuk menggunakan klinis nyata. Model hanya boleh digunakan untuk sebagai property educational, sebagai tersedia data berisi dan representative validation eksternal dan prospektif. Dan ini ada daftar referensinya dan ada lampiran daftar berkas proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.